Sa, gue udah mau sampai, tapi Lo di mana sih? gue nggak tahu gue ngerasa kayak ada yang ngikutin gue. Hah, kenapa sih? Nggak tahu. Wih. Gue udah biasa lewat gang sini. Ya, Ada lari, pocong, ya, teman-teman. lari, ya. Ada pocong mengikutinya. Lari, sumpah lari. Sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Pertama kali teman-teman, saya menyaksikan video perempuan ini. Yang mana teman-teman, kalau kita saksikan di dalam videonya, perempuan ini dia sedang video call dengan temannya. Lalu ada satu sosok seperti pocong teman-teman mengikuti perempuan ini. Nah, pertama kali saya menyaksikan video ini, saya berpikir, Allah, palingan ini hanyalah konten aja. Kan seperti biasa teman-teman, seperti biasa kebanyakan kalau kita saksikan video-video penampakan di YouTube ataupun di TikTok, itu biasanya adalah video konten semata, video settingan. Namun kali ini beda teman-teman. Apa perbedaannya? Oke, sebelum kita bahas, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Kebanyakan video-video penampakan sahabatku semua yang kita saksikan di TikTok ataupun di YouTube, kebanyakan itu hanyalah konten semata. Kenapa saya katakan konten semata? Ya, karena mereka memang sengaja membuat video tersebut untuk viral. Ada sebagian dari kalangan konten kreator horor ini yang membuat video penampakan ini, mereka menjelaskannya, menulisnya di deskripsi bahwa video tersebut adalah video hiburan semata. Dan lebih banyak teman-teman, lebih banyak dari kalangan konten kreator ini tidak menjelaskan di deskripsinya, bahkan juga tidak diterangkan kepada netizennya, sehingga banyak netizen yang mengira itu adalah penampakan real. Tetapi ketika kita selidiki teman-teman, itu bukanlah penampakan real, hanyalah konten semata. Setiap videonya teman-teman, dari awal video sampai videonya yang paling lama, video penampakan semua. Mereka sengaja mencari penampakan. Ya jelas, ini adalah konten semata. Hantunya dibayar, ada krunya. Jadi hantunya ini adalah timnya sendiri, teman-teman. Berlagak, terkadang berlagak mencari hantu ke hutan. Dan muncul pocong, muncul kuntilanak, genderuwo, dan segala macamnya. Dipakaikan topeng. Lalu direkam dengan kamera. Seolah-olah itu adalah penampakan yang nyata. Tetapi setiap hari, mana mungkin setiap hari dia bisa menemukan penampakan. Nah, kali ini beda, teman-teman. Perempuan ini, dia ketika saya saksikan akun TikTok-nya, video ini diunggah di TikTok, teman-teman. Ketika saya menemukan video ini, saya penasaran. Saya pertama kali berpikir, jangan-jangan ini hanyalah konten semata. Dan ketika saya cek TikTok-nya, ternyata hanya ada satu video itu saja, teman-teman. Coba kita cek akun TikTok-nya. Oke, sahabatku semua. Coba kita simak lagi, teman-teman. Kita simak langsung dari akun TikTok-nya. Kita simak videonya. Gue udah mau sampai, tapi Lo di mana sih? gue nggak tahu gue ngerasa kayak ada yang ngikutin gue. Hah, kenapa sih? Nah, sepertinya sahabatku semua, video ini pun teman-teman adalah video rekaman ketika dia sedang video call dengan temannya. Ini video dia sedang video call, teman-teman. Bukan sengaja dibikin konten. Ini yang saya menjadi penasaran kenapa bisa. Dan dia menulis, teman-teman, ketika dia mengunggah di akun TikTok-nya, dia menulis, jujur masih shock banget buat upload ini. Artinya memang video ini tidak sengaja terekam, teman-teman. Penampakannya memang tidak sengaja muncul di rekamannya. Oke, kita lanjutkan lagi, teman-teman, videonya. Nggak tahu. Nah, itu dia pocongnya. Ya, lari, Tuh. ya, lari, ya. Lari, sumpah lari. Sumpah, lari, ya, lari, ya. Nah, ini dia, teman-teman, akunnya. Nah, dari sekian banyak video, teman-teman, yang dia unggah, hanya ada satu video penampakan saja, teman-teman. Artinya, TikToker ini bukan seorang TikToker seperti biasa yang sengaja mencari hantu, bukan.
Beda, teman-teman. Dari sekian banyak videonya, hanya satu video penampakan tadi, teman-teman. Ini dia videonya. Tuh. Oh, ada satu lagi. Hai guys, ikutin gue yuk buat datang ke acara gala premier Wanita Ahli Neraka. Oh, jadi yang ini bukan, teman-teman. Bukan video penampakan, tapi dia sedang pergi ke bioskop menonton sebuah film yang mana judul filmnya Wanita Ahli Neraka. Jadi bukan video penampakan. Saya curiga aja tadi ini video penampakan. Gue naik Transjakarta terus turun di halte Rasuna Said. Baru sampai aja udah rame banget. Ada red carpetnya juga lagi. Penasaran deh. Nah, itu dia Yuk, videonya. Gak usah lama-lama. Mending ikut gue Wanita aja Ahli langsung masuk ke Neraka. studio. Gokil sih ini, posternya serem banget. Semoga kalian bisa menikmati hasil kerja keras dan cinta kami. Terima kasih. Terima kasih tuh. Filmnya banyak jump scare dan gua masih ketakutan. Alurnya itu apik banget. Tapi gak boleh spoiler ya guys. Nah ini dia para cast yang main di Nah, Wanita ini Ahli artisnya. Neraka. Ada Ukantara, Feby Rastanti. Ada Habib Jafar juga loh. Ada Habib Jafar juga yang ikut memainkan film itu. Jadi artis. Siapa sih yang gak kenal sama Kak Agni? Tiba-tiba bisa lewat, oh my god. Banyak banget pelajaran yang bisa kalian ambil dari film ini loh guys. Yuk gue tunggu reaksi kalian setelah nonton Wanita Ahli Neraka tanggal 4. Nah, jadi cuman ada satu video penampakan saja, teman-teman. Ini yang baru saja ditonton videonya. Gue udah mau sampai, tapi Lo di mana sih? gue nggak tahu. Gue masih kayak ada yang ngikutin gue. Hah, kenapa sih? Nggak tahu. Sumpah gue udah biasa lewat gang sini. Ya, lari ya, lari ya. Tuh pocongnya, teman-teman. Tuh. Lari, sumpah lari. Sumpah, lari, ya. Jadi saya berpikir, sahabatku semua, perempuan ini bukanlah konten kreator horor seperti yang biasa kita reaksi, bukan. Yang sengaja mencari penampakan, bukan. Dari sekian banyak videonya, perempuan ini, teman-teman, hanya ada satu video penampakan. Dan itu pun, teman-teman, videonya dapat kita saksikan adalah video ketika dia sedang video call dengan temannya. Bukan disengaja. Nah, pertanyaannya, apakah pocong yang mengikuti perempuan tadi, pocong yang nyata, jin yang sedang menakut-nakuti perempuan ini? Ini jadi pertanyaan. Kalau menurut saya, ya, saya juga meragukan, teman-teman. Saya juga meragukan, jangan-jangan ketika perempuan ini kebetulan lewat di gang itu, teman-teman, ada orang usil yang sengaja menakut-nakuti orang yang lewat di gang tersebut. Atau orang yang bikin konten juga. Konten prank. Banyak. Di YouTube banyak, teman-teman. Orang-orang dikerjain, ternyata hanyalah prank. Gue udah mau sampai, tapi Lo di mana sih? gue nggak tahu. Gue masih kayak ada yang ngikutin gue. Hah, kenapa sih? Nggak tahu. Sumpah gue udah biasa lewat gang sini. Ya, lari ya. Ya, lari. Sumpah lari. Sumpah, lari. Ya, lari ya. Tapi kalau kita berbicara tentang penampakan, apakah manusia itu bisa melihat penampakan? Di dalam ajaran agama Islam, bahkan juga dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, manusia itu tidak bisa melihat jin dalam wujud aslinya. Tolong dicatat, manusia itu tidak bisa melihat jin di dalam wujud aslinya jin tersebut, teman-teman. Bahkan Imam Syafi'i pernah berkata, barang siapa yang mengaku bisa melihat jin dalam wujud aslinya, maka tertolak syahadatnya. Tertolak, teman-teman, kesaksiannya, kecuali dia seorang nabi. Ini yang berkata adalah Imam Syafi'i. Namun, teman-teman, banyak manusia yang mengaku bisa melihat penampakan, melihat jin. Banyak fenomena seperti itu. Ada dua kemungkinan, teman-teman. Ada dua kemungkinan kalau ada manusia yang bisa melihat penampakan. Kemungkinan yang pertama, teman-teman, dia sedang berhalusinasi. Pemikirannya sedang diganggu oleh setan, dibikin halusinasi. Jadi ketika dia melihat penampakan, dia menunjukkan, oh di situ ada kuntilanak, di situ ada pocong. Tetapi orang yang berada di sekitarnya tidak melihatnya, hanya dia sendiri yang melihat. Artinya, teman-teman,
pikirannya sedang diganggu oleh setan. Dia dalam gangguan jin. Orang seperti ini ya harus diruqyah, teman-teman. Yang kedua, kondisi yang kedua, teman-teman, dia melihat ada penampakan, tetapi orang yang berada di sekitarnya juga ikut melihat penampakan. Atau terekam kamera. Ya, bisa, teman-teman. Kalau ada jin yang kebetulan menampakkan dirinya kepada manusia, masuk ke alam manusia, maka berlaku hukum manusia, berlaku hukum fisika. Ketika dia memadatkan dirinya, maka dia juga bisa terekam oleh kamera, teman-teman. Bisa difoto, bisa direkam oleh video. Tetapi jika tidak sengaja, ya banyak teman-teman, kita saksikan video-video penampakan yang nyata, seperti video CCTV. Nah, ketika video CCTV-nya lagi nyala, jinnya kebetulan, teman-teman, sedang menampakkan diri, akhirnya terekam. Kenapa bisa terekam? Ya, karena dia masuk ke alam manusia, maka berlakulah hukum manusia. Jin tersebut, teman-teman, jika dia masuk ke alam manusia, maka hukum fisika ini berlaku kepada dirinya ketika dia masih sedang menampakkan dirinya, teman-teman. Jadi, teman-teman, di dalam agama kita itu sudah dijelaskan semuanya. Jin tersebut, teman-teman, bisa menampakkan wujudnya seperti apapun yang dia kehendaki. Kecuali jin tersebut, teman-teman, tidak bisa menyerupai wajah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Banyak kisah di dalam hadis, teman-teman, yang menceritakan penampakan-penampakan jin, menampakkan diri seperti ular dan segala macamnya, teman-teman. Jadi jin tersebut bisa menampakkan dirinya ke manusia. Lalu pertanyaannya, sahabatku semua, video yang viral di TikTok tersebut yang kita reaksi barusan, seorang perempuan yang diikuti oleh pocong, apakah ini nyata penampakan? Kalau dikatakan dia adalah konten kreator settingan, saya tidak setuju. Karena kalau saya saksikan video-videonya yang dia unggah di TikTok, tidak ada video mencari penampakan dengan sengaja. Bahkan video penampakan itu pun, teman-teman, hanya ada satu dari sekian banyak video yang ada di TikTok-nya, teman-teman. Jadi, kalau menurut saya, dia bukanlah konten settingan. Tetapi, yang jadi masalah, yang mengikutinya tadi, teman-teman, itu apakah pocong benaran, penampakan benaran, atau orang yang sedang menakut-nakuti perempuan ini. Ya, bisa saja. Bisa jadi. Ada orang yang iseng, membuat kostum-kostum pocong, dan menakut-nakuti siapapun yang lewat di gang tersebut. Atau, nah, bisa lagi, teman-teman. Atau, ada juga konten kreator lain yang kebetulan berada di sekitar tersebut, teman-teman, sedang membuat video prank. Oke lah, sahabatku semua. Cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Saya, Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.